Baik, kembali lagi di LMC1 dengan topik rolling bearing. Dan di sini kita akan membahas contohnya seperti apa. Baik, di sini ada kasus yaitu katrol di mesin pabrik kertas ya, di pabrik kertas. Dia diestimasi ataupun dia yang kondisi beroperasinya itu sebesar 2450 rpm dan load yang akan di katrol ataupun yang akan di lifting itu sebesar 1,1 kN ya. Dan lingkungannya jelas panas ataupun lembab pada 90 derajat Celcius temperatur ambient ya. Artinya di lingkungan itu 90 derajat Celcius. Kemudian eh, lebar katrol itu 80 mm. Kemudian diameter porosnya itu direncanakan itu 35 mm dan diameter dalam katrol itu 72 mm. Dan garansinya ya nanti kita akan ataupun berdasarkan lifetime-nya ya, garansi itu sebesar di atas 5 tahun. Lalu tentukan bearing yang sesuai. Baik, di sini ada tipe-tipe bearing ya. Tadi sudah kita pelajari pada sebelumnya. Pertama sekali kita memilih tipe bearingnya. Tadi kondisi sudah ada ya pada saat di soal kondisi beroperasinya. Sekarang tipenya ya. Di sini kita bisa memilih ya langkah awal ya deep groove ball bearing ya. Kalau kita lihat deep groove ball bearing ini ya, dia mampu menahan radial load yang tadi itu sebesar 1,1 kN dan itu cukup ya. Ya, kalau kita lihat di pabrik kertas, dia tidak terlalu continue ya untuk mengangkat atau lifting, tapi eh, beroperasinya tidak setiap katakanlah 1 menit seperti mesin pada umumnya. Ya, kemudian dia floating. Floating itu dia artinya dia ngambang ya ataupun di atas ya. Dan di sini kita rencanakan mau 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, tapi kita rencanakan dulu terlebih dahulu itu 2 pieces. Ya, nanti kan kita lihat seperti apa. Baik, kita lihat ukuran bearing berdasarkan tabel yang ada, berdasarkan katalog yang ada, ya. Kemudian kita tadi memilih diameter shaft itu tadi 35 mm. Otomatis kita memilih diameter dalam dari bearing itu sebesar 35 mm, ya. Kemudian diameter housing ataupun dikatakan katrol, diameter dalam katrol itu sebesar 72 mm, ya. Kalau kita lihat di sini ada tiga ya yang masuk dalam dimensi tersebut, yaitu 35 dan 72. Ya, ada tiga tipe yaitu 6207, lalu 62072 RSH dan 62072Z. Terus bagaimana kita memilih dari tiga ini? Ya, kita sudah dapat tadi tiga, kita screening. Sekarang bagaimana kita memilih untuk sementara untuk bearing? Tadi kondisi beroperasinya itu sebesar 2450 rpm. Oke, akan kita lihat 2450 rpm mana yang eligible, mana yang cocok. Kita lihat dari limiting speednya, ya. Di sini ada yang pertama itu sekitar 13.000 dan yang kedua ada 6.300 dan yang terakhir ada 10.000. Kalau kita lihat dari limiting speed ini, tiga limiting speed ini, yang paling available ataupun yang mampu yaitu adalah 62072 RSH sebesar putarannya 6.300 rpm. Artinya 6.300 itu masih di atas 2.450 rpm yang akan dioperasikan pada katrol. Ya, jadi untuk sementara kita pilih itu dulu. Baik, kita akan memilih umur bearingnya. Di sini ada L10H 10 pangkat 660 NC per P pangkat P ya. Di mana N itu adalah tadi putarannya 2450 rpm pada saat awal ya. Ini dia. Kemudian yang kedua adalah P itu 0,55 kN. Kenapa kita buat 0,55 kN?
Karena di sini kita desain dulu sementara itu ada 2 bearing. Ya, yang sudah kita desain awal. Kemudian C per P. Dari mana angka C ini per P ini kita dapat 49? Kita lihat dari sini. Ya. Baik, C itu adalah 27. Ya, 27. Ya. Dibagi 0,55. Maka hasilnya itu didapatkan itu 49 kilonewton. Maka L10H itu 804.800 jam yang kita bisa dapat konversikan itu lebih besar daripada 5 tahun. Nah, oleh karena itu tadi kondisi saat operasinya yaitu garansi di atas 5 tahun, maka kita bisa lebih kuat lagi untuk memilih 62072 RSH. Kemudian bagaimana kita memilih pelumas? Baik, ada beberapa pelumas di sini. Ya, kita lihat dia temperaturnya pada suhu 90 derajat Celcius. Kalau kita lihat suhu 90 derajat Celcius di daerah sini, ya, maka yang berwarna hijau itu artinya reliable performance. Ya, artinya cukup ataupun bisa digunakan ya pada zona hijau ini. Yang mana-mana saja kita screening dulu. Ada MT3, ada MT47 walaupun mendekati ya sudah zona katakanlah unreliable ataupun tidak cukup bisa digunakan. Kemudian LT10 dipastikan tidak bisa digunakan. Ada LHT23, LT juga yang begitu riskan juga. WT, GJN, HT, VT, GFJ dan GE2. Jadi kalau kita lihat ya, selain dari yang tidak memenuhi adalah LT10. Ya, LT10. Oke, kita pilih dulu MT33. Bagaimana kita memilih MT33? Oke, kita lihat dulu. Nah, itu pertama sekali kita pilih dulu MT33 untuk screening awal dulu. Lalu temperatur operasi dan putaran. Karena C per P di atas 10 dan T di bawah 100 derajat Celcius dan putaran di bawah 50% limiting speed, maka analisa termal tidak diperlukan. Ya, itu dari standarnya. Jadi kalau misalkan C per P-nya lebih besar 10, teman-teman tidak perlukan analisa termal. Tapi 3 syarat ini harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Ya. Oke. Baik, bagaimana kita menguji umur pelumas? Kita coba dulu MT33. Kalau kita lihat di tabel ini, MT33 yaitu GPF-nya 1, Grease Performance Factor. Ya. Dan N kali D itu 2450 dikali D besar itu 72. Maka nilainya 176.400. Ya, maka umur pelumas seperti apa? Tadi kita umur bearing dulu, sekarang kita umur pelumas. Ya, supaya memenuhi 5 tahun. Oke, kita lihat. Di sini GPF yaitu GPF 1, suhunya adalah suhu 90 derajat Celcius dan ND-nya itu adalah 176.400. Kenapa kita memilih N di sini? Kalau kita lihat di sini NDM, ya DM itu adalah 0,5 D tambah D, artinya minnya. Ya, bearing min diameter. Tapi di sini kita memilih ND, artinya diameter maksimumnya akan dikenai oleh pelumas tersebut. Ya, di sini yang paling kritis. Oke, kita lihat 176.400. Ya, pada suhu 90 Celcius. Kita lihat, tarik, ya. Lihat di sini 176.400 berarti antara 100.000 dengan 200.000. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini 100.000 dan 200.000, kita lakukan interpolasi di mana daerah tersebut. Tarik 90, maka dia akan muncul di daerah sini. Ya. Daerah sini. Ya.
Katakanlah ini 100.000, ini 200.000, berarti 150.000 daerah sini. Maka makin ke bawah itu 176.400. Kita tarik ke kiri, maka yang didapat adalah sekitar 12.500 jam. Ya. Artinya di sini semakin besar ND-nya dan semakin besar suhunya, maka grease life-nya akan menurun. Nah, tadi ada garansi 5 tahun, si bearingnya lebih dari 5 tahun, tetapi pelumasnya tidak tahan 5 tahun, maka kita reject untuk MT33. Oke, kita cek lagi WT. Ya, dari sini WT memenuhi? Ya, memenuhi. Ya, kita cek WT. Seperti apa WT? Kalau kita lihat WT, di sini ada GPF 4. Ya, ada GPF 4 ya, WT. Maka dari GPF 4 ini ya, kita tarik lagi ke atas di GPF 4 90 derajat Celcius. Tarik ke atas. Stop. Maka akan didapat sebesar 50.000 jam. Dan itu kita konversikan itu sebesar 5 tahun. Saya ulangi, kita tarik ke atas daerah sini, maka kita tarik kiri. Berapa angkanya? Kalau kita lihat di sini ada 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Ya. 20.000, ini 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Ya, ini dia. Daerah sini 90. Ya. Maka didapatkan 50.000 jam, yaitu sebesar di atas 5 tahun. Dan inilah yang direkomendasikan karena umurnya 5 tahun. Oke, kita akan lanjutkan nanti di pengujian ukuran bearing.